Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan proses menyentuh secara fisik kepada murid-murid beliau, sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Dalam beberapa riwayat yang sahih disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah menyentuh anggota badan daripada murid-murid beliau ketika beliau melakukan proses belajar dan mengajar. Dan ini tidak bisa dipungkiri bahwasanya sentuhan fisik itu akan melahirkan kedekatan emosi dan efek positif, sekaligus menumbuhkan perhatian kepada sang murid tersebut. Sikap Nabi Muhammad SAW ini terekam dalam beberapa hadis-hadis yang disampaikan kepada kita secara sahih. Misalkan diantaranya dari Imam Bukhari radhiyallahu taala, Imam Bukhari rahimahullah, beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah pernah mengajarkan kepadaku bacaan tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan kepadaku sebuah surat di dalam Al-Qur'an, dan ketika itu telapak tanganku berada di antara kedua telapak tangan beliau. Jadi Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud menyampaikan bahwasanya ketika beliau diajari tasyahud, maka tangan beliau itu kemudian disentuh oleh disentuh oleh tangan beliau baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh berbahagia ketika seorang murid itu mendapatkan sentuhan yang lembut dari gurunya, maka ini adalah merupakan pelajaran yang tidak akan bisa dilupakan oleh seorang Abdullah bin Mas'ud. Demikian juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah menyampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah yang mau mempelajari beberapa nasihat dariku untuk diamalkan atau mengajarkannya kepada siapa saja yang mau mengamalkannya? Maka lantas aku, di sini Abu Hurairah kemudian menjawab, aku ya Rasulullah. Maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku dan menyebutkan 5 nasihat berikut ini. Jadi ada 5 nasihat, nanti akan kita sampaikan dalam kesempatan yang lain. Tetapi intinya di sini adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak memulai pengajarannya yang penting terkait dengan 5 hal tersebut, maka beliau pun memegang tangan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Syekh Al-Mula Ali Al-Qari menjelaskan bahwasanya maksud lalu beliau memegang tanganku adalah untuk mempertegas apa yang akan disampaikan dan dalam rangka membangun kedekatan hati dan emosional. Demikian juga ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang zikir setelah salat kepada Mu'adz bin Jabal, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Hibban. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, suatu ketika Rasulullah SAW memegang tangan beliau seraya bersabda, wahai Mu'adz, demi Allah aku sungguh mencintaimu. Wahai Mu'adz, aku berwasiat kepadamu agar janganlah sekali-kali kamu meninggalkan bacaan ini setiap selesai sholat, yaitu bacaan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar dapat mengingatmu, dapat bersyukur kepadamu, serta beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Maka beliau kemudian menyampaikan bahwasanya
Mu'adz menyampaikan bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pengajaran zikir, maka beliau dipegang tangannya oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Abdullah bin Umar disentuh pundaknya oleh Nabi yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendapatkan nasihat dari beliau. Imam Bukhari menyampaikan, diriwayatkan dari Ibnu Umar, ketika dia berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang pundakku, memegang pundak beliau. Kemudian beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seorang pengembara. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan proses menyentuh secara fisik murid-murid beliau, sahabat-sahabat beliau ketika melakukan proses pengajaran. Bahkan Nabi meletakkan tangan di pundak Ibnu Abbas sebelum mendoakannya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah pernah meletakkan tangan di atas bahu beliau atau di pundak beliau. Kemudian beliau bersabda, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, anugerahkan kepadanya pemahaman agama dan dalam pemahaman agama yang dalam, dan ajarilah dia tentang tafsir. Dan yang lainnya, misalkan kemudian mengusap kepala Abu Madhurah sebelum mengajarinya lafaz adzan dan lain sebagainya. Maka Syekh menyebutkan di sini, catatan pentingnya adalah perlu diingat bahwasanya seorang guru itu boleh menyentuh anggota tubuh muridnya. Akan tetapi ada situasi dan kondisi bahwasanya seorang guru tidak boleh menyentuh anggota tubuh muridnya ketika nantinya dikhawatirkan akan ada syubhat atau ada pengaruh-pengaruh buruk yang lainnya atau ada kesalahpahaman. Karena kita diperintahkan untuk menjauhi hal-hal tersebut. Misalkan menyentuh anggota yang sensitif seperti kepala dan lain sebagainya. Di beberapa tempat kepala itu adalah merupakan bagian yang sensitif, maka kemudian itu dihindari. Tapi kalau kemudian tidak ada syubhat dan kemudian tidak ada potensi kesalahpahaman, maka itu sangat-sangat disyariatkan. Maka saudaraku, para pengajar, para pemerhati pendidikan, menyentuh fisik itu ternyata penting untuk kemudian bisa membangkitkan kedekatan secara emosional dan juga kemudian mempertegas terkait dengan materi yang hendak disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang banyak terkait dengan hal ini, dan kemudian kedekatan emosional antara para pengajar dan murid-murid yang diajarkan itu terjalin dengan baik, sehingga ilmu itu kemudian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita menjalankan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.